Ya alhamdulillah akhirnya bantuan dari masyarakat Indonesia sudah diberangkatkan dengan menggunakan 6 truk yang tadi sudah dipersiapkan oleh para relawan Indonesia yang ada di Mesir. Ya, alhamdulillah kami tim liputan 6 SCTV saat ini sudah berada di Bandara Internasional Abu Dhabi. Setelah sebelumnya kami berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta menuju Kairo. Kami di Bandara Internasional Abu Dhabi ini sedang transit untuk nanti akan melanjutkan penerbangan ke Kairo. Di Kairo nanti kami bersama relawan kemanusiaan Indonesia yang tergabung dalam Indonesian Humanitarian Alliance akan melakukan pengawalan bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia menuju gerbang perbatasan Rafah. Bersama saya juga di sini sudah ada sejumlah relawan yang tadi berangkat bareng. Kita akan coba mewawancarai beberapa relawan untuk mengetahui agenda apa saja yang akan kita lakukan di Kairo menuju ke perbatasan Rafah. Mas, siapa namanya? Saya Ihsan dari Tauhid. Oh, Mas Andri dari Rumah Zakat. Boleh kita wawancara bentar ya, Mas? Ihsan, boleh tahu nih kalau dari Mas Ihsan dari relawan Dari Darut Tauhid Peduli. oke. Nah, tujuannya nanti teman-teman relawan ini kemana? Kalau yang dari Tauhid? Jadi kita akan bergabung dengan teman-teman yang sudah duluan di Mesir. Alhamdulillah ini kan donasi dan kepedulian dari masyarakat Indonesia untuk sahabat-sahabat kita di Palestina itu terus mengalir dan Masya Allah jumlahnya besar. Oleh karena kami ingin memastikan bahwa bantuan itu bisa tersampaikan karena kan informasi sebelumnya pintu bantuan internasional itu semua ditutup. Alhamdulillah sekarang sedang dalam prosesi gencatan senjata, jadi setelah sedang dibuka kita ingin memastikan untuk bisa masuk. Nah, konteksnya dalam hal ini kita tergabung dalam IHA ya, Indonesian Humanitarian Alliance ya. Nah, ini teman-teman sudah mulai kemarin persiapan kita bantu sekarang, dan besok itu prosesnya langsung dari Kairo menuju Rafah perbatasan dan insya Allah langsung masuk ke Gaza nanti selanjutnya begitu. Saya dari Rumah Zakat. Dari Rumah Zakat Ya. Dari Rumah Zakat sendiri berapa orang yang ke Mesir ini? Ya. Kami ada 2 orang, saya dan kawan saya. Insya Allah akan ke Mesir. Kurang lebih sekitar 2 pekan di Mesir, Mas. Tujuannya sama dengan Mas Ihsan tadi ya, untuk menyalurkan bantuan, mengawal bantuan Indonesia. Ya betul, hampir sama seperti yang disampaikan Mas Ihsan, tapi kami juga ada agenda internal di Rumah Zakat juga seperti berkunjung ke KBRI, terus juga mungkin alhamdulillah kita ada pengadaan ambulan di Mesir dan rencana kita juga akan mengawal pengadaannya. Selain itu juga kita akan membuka relawan diaspora khusus untuk wilayah Mesir. Seperti itu, Mas. Nanti akan ke Rafah juga berarti? Insya Allah kalau Allah mengizinkan dan diberi kemudahan dalam akses izin ke Rafah, kami semua di dalam IHA akan ke Rafah semua, insya Allah.
Saat ini saya sedang berada di wilayah Bilbis, Provinsi Sarkia, di mana 5 hari gencatan senjata tentunya dimanfaatkan oleh sejumlah relawan Indonesia untuk terus melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia ke Gaza, Palestina. Seperti tampak di belakang saya, sejumlah relawan yang tergabung dalam Indonesian Humanitarian Alliance terus melakukan loading barang ke truk-truk yang memang sudah direncanakan akan dikirim ke Gaza, Palestina. Rencananya ada 6 truk yang kini tengah berkemas dan melakukan loading barang yang nantinya akan disalurkan melalui perbatasan Rafah. Ya, kita akan menemui salah satu relawan namanya Mas Faris. Dia adalah salah satu relawan yang tergabung dalam Indonesian Humanitarian Alliance. Pengen tahu sih sebenarnya Mas Faris itu dari mana, ya kan, dan seperti apa sih tujuannya ke sini gitu loh. Siap. Saya diamanahkan menjadi relawan kemanusiaan ya. On behalf Indonesia Humanitarian Alliance gitu. Jadi awal mulanya adalah ketika memang dari awal perang itu saya itu sudah merasa terenyuh sekali gitu ya. Di pertengahan perang itu saya lagi duduk-duduk sholat asar di WA. Mas, lu bisa temenin gue nggak ke Gaza gitu ya. Terus saya bilang, wah bercanda lu mas. Enggak, ini serius. Tolong siapin visa, paspor, kemudian juga lu ambil cuti dari kantor lo gitu ya. Jadi saya tuh sebenarnya sekarang masih kerja mas. Cuti, saya cuti 2 minggu mas. Saya cuti 2 minggu dari kantor saya gitu ya. Itu? Nah makanya saya pada saat dapat informasi ajakan ini, saya langsung komunikasikan ke atasan saya gitu kan. Alhamdulillah dikasih izin sama kantor saya gitu ya untuk bisa berangkat gitu. Mas Faris kan cuti nih ya? Ya. 12 hari cuti. Udah izin keluarga juga? Saya diminta sama lembaganya untuk Mas izin juga keluarga ya. Dan kalau bisa bikin surat waris. Kenapa? Karena memang ya ini menjadi template teman-teman relawan ya. Ketika memang mereka masuk ke daerah konflik gitu ya, masuk ke daerah perang gitu ya, menyalurkan bantuan, karena ini benar-benar unpredictable gitu. Kalau bisa balik dalam keadaan sehat alhamdulillah, kalau nggak balik ya itu menjadi takdirnya Allah, kurang lebih seperti itu. Saya juga sudah minta ikhlaskan gitu ya, minta doakan yang terbaik. Ngomong sama siapa? Ngomong sama istri saya bilang saya minta yang terbaik gitu ya. Kalau menurut Allah kembali ke Indonesia adalah yang terbaik, saya akan kembali. Tapi kalau menurut Allah jawaban yang lain, itu yang terbaik dari Allah, kurang lebih seperti itu. Terus apa kata istri? Ya istri saya spesialis lah, kurang lebih kayak gitu ya. Ya memang berat gitu kan. Siapa sih yang keluarga siapa sih yang mau melepas keluarganya berjihad gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Anak kenapa? Anak 3 mas, masih kecil. Anak-anak gimana pas udah tinggal kemarin? Yang di pesantren pas saya telepon dia nangis. Oh nangis? Iya dia kayak nggak itu kan, kayak belum siap. Terus yang kecil-kecil ya karena yang kecil juga belum ngerti gitu ya. Yang kedua juga merasa kesepian karena setiap harinya itu kan kalau weekend sama saya gitu ya. Sekarang dia merasa kesepian. Mas kan udah 2 kali ke Gaza. Sering juga melakukan proses seperti ini ya, membantu, berkoordinasi sebagai relawan. Mas, apa sih yang membuat Mas tuh nggak pernah lupa gitu loh? Ada momen-momen yang memang sulit dilupakan ketika di Gaza gitu. Yang membuat saya kenapa ketika ada konflik di Gaza itu kayak membara berapi-api gitu ya adalah saya tuh melihat langsung dan merasakan langsung bagaimana korban-korban perang tersebut gitu ya. Dan yang paling saya ingat adalah ketika waktu itu saya lagi memberikan bantuan gitu ya ke seorang anak kecil di rumah yang memang tuh udah tinggal runtuhan aja gitu. Dia duduk di depan runtuhan itu gitu ya. Dia duduk terus kemudian juga dia bengong. Saya tegur nggak menyapa. Saya bercandain nggak menggubris gitu ya. Akhirnya saya tanya sama pamannya yang ada di situ gitu ya. Kenapa dia nggak merespon gitu ya? Terus dia bilang, ya akhi gitu ya, saudaraku, dia sedang mengalami sindrom trauma gitu ya. Kenapa? Karena baru kemarin dia bermain sama teman-temannya di sini gitu, dan sekarang dia sendiri gitu. Dan mudah-mudahan ya, saya kembali lagi mengajak ya, masyarakat Indonesia, ayo terus bantu
masyarakat Gaza. Sekecil apapun yang kita berikan, percayalah itu sangat bermanfaat buat mereka gitu ya. Terutama yang kaitan air. Karena gini loh, pasca perang itu akan muncul masalah-masalah baru dan juga musibah baru. Penyakit setelah perang gitu ya, baik diare, terus kemudian juga penyakit-penyakit perut gitu ya. Karena mereka tidak bisa mengakses air, betul. makanan gitu ya. Iya. Terus kemudian juga bagaimana dengan tahap renovasi. Iya. Terus juga kemudian juga dengan trauma healing, ini Ya. yang menjadi penting teman-teman gitu ya. Jadi bantuan-bantuan dari teman-teman itu sangat masih dibutuhkan buat mereka. Sekecil apapun, insya Allah saya bisa pastikan bermanfaat. Itulah gunanya kalau kita menyalurkan bantuan melalui lembaga-lembaga resmi kemanusiaan, kurang lebih kayak gitu. Ya alhamdulillah akhirnya bantuan dari masyarakat Indonesia sudah diberangkatkan dengan menggunakan 6 truk yang tadi sudah dipersiapkan oleh para relawan Indonesia yang ada